Dirgahayu Kopassus, selamat hari ulang tahun yang ke-68 pada 4 April 2020. Jika kita berbicara pasukan militer elit dunia, maka siapa yang tidak kenal dengan Korps Baret Merah, salah satu satuan khusus di tubuh militer elit TNI Indonesia yang mendunia. Selain itu, nama satuan ini kerap mencuat ke publik sebagai satuan pembebas dan hingga pertempuran di medan berat sekalipun dengan kesuksesan di setiap operasinya. Dengan nama Kopassus yang gemilang di dunia militer internasional, namun siapa yang mengira jika ternyata pada Juni 2019 lalu, Kopassus TNI menempati urutan nomor 2 sebagai pasukan elit paling berbahaya di dunia. Berdasarkan versi polling yang dilakukan secara internasional melalui Global Firepower dan Top 10, Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat ini memang tersohor lantaran sejak 2004 lalu mendapat posisi 10 besar sebagai tentara elit paling berbahaya di dunia, dan kemampuan mereka bahkan bisa mengacak-acak prajurit terlatih dari negara lain. Salah satu keahlian Kopassus adalah dengan taktik dan strategi tempurnya yang mampu memukul mundur SAS dan bahkan berhasil menewaskan 3 prajurit SAS yang akhirnya digunakan Soekarno untuk propaganda saat itu. Dengan melihat tentara terlatihnya gugur, akhirnya Inggris mengambil kebijakan militer di perbatasan Indonesia-Malaysia dan memerintahkan pasukan tersisa untuk balik arah. Tentunya peristiwa itu bisa jadi tidak akan pernah dilupakan oleh semua pemerintah militer di dunia dan tetap memperhitungkan Korps Baret Merah sebagai tentara elit yang sangat berbahaya hingga saat ini. Namun jika kita berbicara sejarah dalam perjalanan Korps Baret Merah tersebut, tentunya mencatatkan sebuah sejarah panjang di dalam pembentukan sejak tahun 1952 silam. Sejarah lahirnya Kopassus sebagai satuan tidak terlepas dari rangkaian bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebab pada Juli tahun 1950-an yang kala itu timbul sebuah pemberontakan di Maluku oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai RMS atau yang dikenal Republik Maluku Selatan. Dengan adanya kabar tersebut, pimpinan Angkatan Perang Indonesia saat itu segera mengerahkan pasukannya untuk menumpas gerombolan tersebut sebagai tugas utama menjaga kedaulatan NKRI. Adapun operasi pertempuran saat itu telah dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Teritorium 3 Kolonel Kawilarang, sedangkan sebagai komandan operasinya ditunjuk Letkol Slamet Riyadi. Operasi ini memang berhasil menumpas gerakan pemberontakan, kendati begitu dengan korban yang tidak sedikit pula dari pihak TNI Indonesia. Berdasarkan peristiwa inilah yang akhirnya mengilhamkan Letkol Slamet Riyadi untuk mempelopori pembentukan suatu satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai jenis ancaman di medan pertempuran. Namun cita-cita Letkol Slamet Riyadi tersebut tidak dapat diwujudkan karena beliau gugur pada salah satu pertempuran. Sehingga cita-cita luhur tersebut kemudian dilanjutkan oleh Kolonel Kawilarang. Hingga akhirnya lewat instruksi Panglima Tentara dan Teritorial pada 16 April tahun 1952, terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium 3 yang merupakan cikal bakal Korps Baret Merah atau Kopassus. Namun yang menjadikannya cukup unik saat itu adalah dengan diangkatnya mantan tentara Belanda menjadi komandan pertama Kopassus. Sehingga sebagai komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Muhammad Ijon Jambi, yaitu mantan Kapten Knil tentara kerajaan Belanda yang pernah bergabung dengan Korps Spesial Troepen dan pernah bertempur dalam Perang Dunia II saat itu. Sehingga pendidikan Komando Angkatan Pertama dibuka pada 1 Juli tahun 1952 di Batu Jajar dan diikuti 400 siswa, serta instruktur utama pasukan tersebut
telah dipercayakan kepada Mayor Ijon. Dalam perjalanan selanjutnya, satuan ini beberapa kali mengalami perubahan nama, di antaranya Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD pada tahun 1953. Kemudian Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD pada tahun 1954. Selanjutnya pada tahun 1955 berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD dengan menambahkan kualifikasi para kepada setiap prajuritnya. Namun pada tahun 1966, satuan ini kembali berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat atau Puspassus TNI Angkatan Darat. Kemudian pada tahun 1971, nama satuan tersebut kembali diganti menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasda. Dalam perjalanan panjangnya, akhirnya nama satuan ini kemudian diganti pada tahun 1985 menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus hingga saat ini. Namun setelah beberapa kali mengalami perubahan nama dalam organisasinya tersebut, sesuai Surat Panglima TNI nomor B-5-3/05-06/SRU tanggal 23 Maret 2001. Struktur organisasi Kopassus saat ini terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Yang pertama adalah Makopassus berkedudukan di Cijantung, kemudian Pusdiklat Passus berkedudukan di Batu Jajar, dan Grup 1 Kopassus berkedudukan di Serang Dengan. Lalu berikutnya Grup kedua Kopassus berkedudukan di Solo, Grup 3 Kopassus berkedudukan di Cijantung, dan Satuan 81 Kopassus berkedudukan di Cijantung. Dari beberapa grup Kopassus tersebut memiliki tempat yang berbeda, dan tentunya satuan di dalam tubuh TNI Angkatan Darat Indonesia ini memiliki peran yang berbeda-beda di setiap medan grup operasinya atau pertempuran sesuai dengan satuan grupnya masing-masing. Namun mereka memiliki cita-cita dan tekad mulia yang sama, yaitu menjaga kedaulatan NKRI dari segala macam ancaman.